Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, NIM 18011001189. Saya dari kelas PAUC 2018. Saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya ambil dari materi pendidikan multikultural. Nah, yang pertama itu tentang makna dari pendidikan multikultural, yaitu usaha sadar tentang mempelajari perbedaan yang diajarkan kepada peserta didik untuk mengenali, menerima, dan menghargai perbedaan budaya, suku, kelas sosial, orientasi seksual, perbedaan agama, perbedaan kebutuhan khusus, dan jenis kelamin. Nah, jadi intinya pendidikan multikultural itu mengajarkan tentang banyak sekali keanekaragaman. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan multikultural itu yaitu untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk bekerja menuju cita-cita demokrasi tentang keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Kedua, untuk mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Ketiga, untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Nah, dari tujuan adanya pendidikan multikultural untuk anak usia dini ini, ada beberapa nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak usia dini terkait dengan pendidikan multikultural ini. Di antaranya yaitu penanaman nilai kedamaian dan saling menghargai, nilai cinta dan toleransi, nilai kejujuran dan saling berbagi, nilai kebahagiaan dan bertanggung jawab, dan nilai kerjasama dan nilai kebebasan. Nah, anak yang sejak kecil ditanamkan sikap cinta damai, maka ia akan mampu untuk memberikan kedamaian bagi orang lain dan memberikan ketenangan dan rasa nyaman bagi orang lain. Misalnya nih, di sekolah, anak yang memiliki sikap cinta damai akan membuat temannya merasa nyaman ketika berinteraksi dengannya, bermain. Nah, dan tidak bersikap kasar kepada teman ketika terjadi perbedaan pendapat atau ide. Artinya anak tersebut menjaga rasa kedamaian di antara sesama. Dengan demikian, anak juga akan mampu memiliki sikap menghargai di dalam dirinya, menghargai orang lain. Kemudian, penanaman nilai cinta kepada anak usia dini, yaitu yang pertama mencintai diri sendiri. Nah, seperti menghargai dirinya, memberi makan dan minum yang sehat untuk tubuhnya, membersihkan tubuh seperti mandi, kemudian memberikan waktu untuk beristirahat secara teratur. Penanaman rasa kasih sayang atau cinta terhadap orang tua. Nah, kemudian mencintai teman, sayang terhadap hewan dan tanaman, dan cinta terhadap negara atau cinta tanah air. Nah, selanjutnya, dan yang paling utama adalah menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta agama. Nah, salah satu cara penanaman nilai cinta kepada Allah ini adalah dengan cara kita mengenalkan sholat dan mengajarkan ibadah sholat tersebut. Nah, kemudian penanaman nilai toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Misalnya di sekolah, anak tidak memilih-milih teman meskipun berbeda asal daerah, berbeda bahasa misalnya, kemudian berbeda agama. Nah, selanjutnya penanaman nilai kejujuran dan saling berbagi. Nah, kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua harus bisa menanamkan sikap jujur kepada anak, mengatakan sesuai dengan faktanya. Beri kesempatan kepada anak untuk berbicara meskipun apa yang dikatakannya itu tentang mengakui kesalahan.
dia mengakui kesalahannya, namun dia berani untuk mengatakannya dengan jujur. Nah, beri apresiasi kepada anak karena telah mampu berkata ataupun berbuat kejujuran, sehingga itu akan menumbuhkan sikap berani untuk berbuat kebaikan dari dalam diri anak, dan anak juga tidak akan takut jika akan mengakui kesalahannya. Lalu sikap berbagi yang ditanamkan kepada anak usia dini adalah memberi atau menerima sesuatu dari barang misalnya, kemudian uang, makanan, cerita, kisah, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi juga bisa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam, dan setiap hal yang ada di bumi ini. Seterusnya, penanaman nilai bahagia dan tanggung jawab. Nah, anak yang bahagia adalah anak yang merasa cukup dan mensyukuri apa yang telah dimilikinya. Nah, salah satu ciri anak yang sehat adalah anak yang sehat secara fisik dan psikologinya. Itu artinya anak yang bahagia termasuk anak yang sehat secara psikologi. Nah, komponen kebutuhan afeksi atau bahagia ini ada 3, yaitu perhatian, rasa hormat, dan pemahaman. Nah, untuk penanaman nilai tanggung jawab pada anak dapat dilihat salah satunya anak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas atau sampai selesai. Tentunya dengan memberi dukungan kepada anak dan membangun rasa percaya diri anak dalam penanaman sikap tanggung jawab ini. Nah, seterusnya penanaman nilai kerjasama dan kebebasan. Penanaman nilai kerjasama ini penting juga karena sebagai manusia kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Contoh penanaman di sekolah, misalnya anak-anak sudah mampu bermain bersama teman, membangun mainan bersama-sama, kemudian membereskan mainan bersama-sama. Nah, tentunya anak akan merasa bahwa perlunya kehadiran teman dalam menjalani hidup, serta mengerti akan makna berkelompok. Nilai kebebasan, maksudnya bebas dalam memberikan pendapat atau ide, bebas dalam berkreasi, tentunya bebas dalam makna yang positif. Selanjutnya, pengimplementasian nilai-nilai ini tentunya tidak diberikan berupa pemberian materi, namun dengan cara-cara yang sangat sesuai dengan karakter anak usia dini. Seperti guru atau orang tua harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak. Nah, kemudian guru ataupun orang tua dapat melakukan dengan metode-metode yang menarik seperti metode bermain, bercerita, terus memberikan stimulasi terus-menerus kepada anak ya. Kemudian pendidik ataupun orang tua harus terlibat secara langsung dalam proses baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Nah, ada beberapa penerapan pendidikan multikultural yang sering kita jumpai di sekolah, misalnya nih mengenalkan makanan khas daerah ya, kemudian mengenalkan alat transportasi daerah, mengenalkan berbagai macam tempat ibadah dan berbagai macam agama. Kemudian mengenalkan pakaian-pakaian daerah, mengenalkan pengenalan pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia ketika ada acara festival, misalnya Hari Kartini, acara 17 Agustusan. Nah, kemudian pengenalan lagu-lagu daerah. Itulah beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.